Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my student. Morning, sir. How are you today? I'm fine, and you, sir? I'm fine too, thanks. Okay, alhamdulillah. Then before we study, ya, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Friends, before the English, let's pray together. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, alhamdulillah ya. Semoga hari ini kita semua dimudahkan dalam menerima materi. Okay, then are you ready to study English today? Ready? Oke, saya cek ya. Silakan periksa kerapian pakaiannya. Coba diperiksa. Oke, bukunya. Where's your book? Raise your book, please. Saya lihat bukunya. Buku paketnya. Oke, good. Ya, turunkan. Pulpennya, alat tulisnya. Oke, good. Listen your name before ya. Kita absen dulu. Sila Ainun, Muhammad Damar Adrian Syahidayat, Mardia, Restu Andi Pratama, Mas Rita, Fadila Taslim. Before we start our lesson today, we make agreement ya. Kita membuat kesepakatan dulu. Jadi selama proses belajar bahasa Inggris sebentar, saya harapkan kita semua aktif ya. Kalian setuju? Ya, jadi selama proses belajar sebentar, semua peserta didik harus aktif. Oke, dan siapa yang masih ingat? What subject you studied about in the last meeting? Apa yang dipelajari pertemuan sebelumnya? Tanya jawab tentang identitas. Ya, tanya jawab tentang identitas. Oke, kita cek ya. What is your name? My name is Mas Rita. Okay, good. Then, where do you live? I live in Torobulu. Live Torobulu. Then, what is your hobby? My hobby is read a book. Okay, good. Bagus. Sebelum kita belajar, we will play the game. Kita please. Fokus now. Konsentrasi. Good morning. Good evening. Good night. Ada yang clap tadi, tidak apa-apa. Oke, good morning. Good afternoon. Okay, good. Sit down, please. Okay, my student, for today, ya. Hari ini kita akan belajar tentang the name of thing in the classroom and then in our bag. Kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas dan juga benda-benda yang ada di dalam tas. So, tujuan dari materi kita hari ini, yang pertama, kita bisa menyebutkan nama dan jumlah benda yang ada di dalam ruangan kelas dan juga di dalam tas. Dan yang kedua,
kita bisa membandingkan ya unsur kebahasaan terkait penggunaan artikel and, plural, singular, have, and has. Ya. Yang ketiga, setelah belajar materi ini kita akan bisa membuat tes ya, baik itu secara lisan maupun tertulis terkait dengan benda-benda yang ada di dalam ruangan maupun di dalam kelas. Yang terakhir, setelah belajar materi ini kita mampu mengkomunikasikan fungsi sosial dan struktur tes unsur kebahasaan terkait bagaimana cara memberi dan cara meminta informasi tentang benda-benda yang ada di dalam kelas maupun di dalam tas. Oke. Sekarang look at the picture in the slide. Silakan diperhatikan, diamati ya. Silakan diamati benda-benda. Ini adalah gambar. It is a picture, a thing in the classroom. Can you tell me, bisakah kalian menyebutkan benda apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut? Meja, bagus. Kursi. Jendela. Oke. Sekarang, our problem now, can you tell me the things, but you have to using English. Menyebutkan tapi menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, the second is, how to ask and giving information about the thing in the classroom. Bagaimana cara kita meminta dan memberi informasi terkait benda-benda yang ada di dalam kelas, ya. Oke, silakan diamati. Nah, diperhatikan gambarnya. Kemudian saya akan membagikan worksheet 1 ya, lembar kerja peserta didik yang pertama. Dan kita akan bagi kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 peserta didik. Ya, kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Mendiskusikan ya. Ini lembar kerja 1. Oke, perhatikan di lembar kerja 1 itu ya. Di lembar kerja 1, kalian diskusikan ya bersama teman kelompoknya masing-masing dengan menggunakan referensi buku paket ya. When English Rings Bell, halaman 60, silakan dibuka. Halaman 60. And then also you can use the Google Translate. Nah, itu ya. Silakan diperhatikan. Ini contoh tampilan dari Google Translate ya. Jadi kalian tinggal tuliskan bahasa Indonesianya di dalam Google Translate, akan muncul terjemahan secara otomatis ya. Dan untuk cara pengucapan, perhatikan di slide, cara pengucapan kalian klik yang tanda speaker. Oke, silakan. Ya, Mardia. Can look this book ya. 16 is as referensi sebagai referensi untuk menjawab di LKPD 1. Setelah itu, kalian cari bagaimana cara pengucapan yang benar melalui Google Translate, atau you can use bisa menggunakan juga kamus digital sama. Yang perbedaannya kalau di kamus digital kan dia itu offline ya, bisa offline. Kalau Google Translate dia memang sempurna, tapi kita menggunakan akses internet. Tinggal dicari ya, dituliskan di Google Translate untuk mengetahui how to pronunciation well, cara pengucapan yang benar. Ayo semangat. Finish. Ya, siap-siap ya, prepare your group to present ya, untuk membacakan, menunjuk satu orang temannya yang akan membacakan hasil diskusi kalian dan hasil pencarian dari Google Translate maupun dari buku paket itu. Who is first? Group 1 maybe?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Some of them write the name of their subject. For example, number 1, chair, kursi. Number 2, table, meja. Number 3, window, jendela. Number 4, broom, sapu. Number 5, whiteboard, papan tulis. Number 6, whiteboard eraser, penghapus papan tulis. Number 7, pensil. Number 8, ruler, penggaris. Number 9, scissors, gunting. Number 10, buku. Number 11, bag, tas. Number 12, pen, pulpen. Number 13, pencil case, tempat pensil. Group 5. Yeah. Who is the next person? The next. Ya, silakan group 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Nafisa Bezara, Yunita Ain Ain Madia. Kelas objek, retain name of test object. Chair, kursi, table, meja, window, jendela, broom, sapu, whiteboard, papan tulis, eraser, penghapus, pensil, ruler, penggaris, scissors, gunting, book, buku, bag, tas, pen, pulpen, pen plus, tempat pulpen, stick, tipex, door, pintu. Ya, whiteboard sama yang tadi whiteboard ya. Jadi papan tulis. Oke, thank you group 4. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD 2 ya. Kita lanjut. Nah, terkait dengan LKPD 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, tadi kalian sudah membacakan nama-nama benda ya. Nama-nama benda dengan cara berdiskusi tadi kalian temukan. Kalau kita sudah tahu nama-nama benda, ini sekarang permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara kita meminta informasi. Ya kan? Cara meminta informasi, kemudian bagaimana juga cara kita memberi informasi ya. How to asking and giving information about a thing in the classroom and also thing in our bag. Oke. Cara pengerjaannya adalah ini kita akan berdialog ya, pair secara berpasangan dalam kelompok masing-masing. Look at the slide. Nah, the instruction worksheet 2, you can say what do you have in your bag? Yang memberi informasi, you can say that I have book. Kalau misalnya punya 2 pulpen, you can say I have 2 pens. Ya, kita ulangi, what do you have in your bag? Itu meminta informasi ya, meminta informasi terkait benda-benda yang ada di dalam tas teman kita. Kemudian yang kedua, memberi informasi, you can say I have 7 books dan seterusnya. Ayo, silakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Lembar kerja peserta didik 2. Nama kelompok Akifa Naila, Yulda, Masrita, dan Kamila. Asking names and numbers of things. Kita mulai. Number 1, book. Number of things in my bag, 7 books. Number of things in my friend's bag, 2 books. Number 2, pens. Number of things in my bag, 2 pens. Number of things in my friend's bag, 6 pens.
Number 3, dictionary. Number of things in my bag, 1 dictionary. Number of things in my friend's bag, 1 dictionary. Number 5. Number 4, ruler. Number of things in my bag, 2 ruler. Number of things in my friend's bag, 1 ruler. Number 5, correction pen. Number of things in my bag, 1. Number of things in my friend's bag, 2. Oke, good. Bagus sekali ya, bagus kelompok satu. Oke, who is next present? Other group? Group 2, ya silakan. Berdiri di tempat. Oke, bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber kerja peserta didik 2. Nama kelompok: Fadila Taslim, Indah Dwi Saki, Afika Aulia. SB names and numbers of things that my friends have. Number 1, books. Number of things in my bag, 2 books. Number of things in my friend's bag, 8 books. Bagus. Number 2, pen. Number of things in my bag, 1 pen. Number of things in my friend's bag, 3 pens. Number 3, pencil. Number of things in my bag, 1 pencil. Number of things in my bag, in my friend's. Tadi di LKPD 2 ya, waktu itu kalian sudah menuliskan benda-benda yang ada di dalam tas sendiri dan juga yang ada di dalam tas teman, termasuk number, jumlah ya. Number of thing in my bag and then number of thing in my friend's bag. Nah, dari hasil LKP2 tadi ya, setelah saya mendengarkan dan melihat langsung pekerjaan kalian, nah sekarang coba analisa. Silakan perhatikan di slide. How to differentiate about article and plural and singular. Apa sih bedanya? Ada siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan informasi perbedaan? Grup siapa yang bisa? Grup 2. Stand up please. Ya, perbedaan antara dan F. Ya, sip saja ya. Ya, perbedaan antara dan F. Untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan, sedangkan N untuk kata benda yang berawalan huruf vokal. Vokal. Oke, bagus sekali jawabannya ya dari kelompok 2. Tentang penggunaan. Jadi kalau benda satu, benar apa yang disampaikan oleh temannya tadi, kalau penggunaan itu, kalau kata benda hurufnya konsonan ya, termasuk pensil, book, sedangkan penggunaan arti dan n ini bisa berarti sebuah atau satu ya. Pensil berarti yang dimaksud pensilnya satu, itu masuk dalam singular. Sedangkan n itu untuk kata benda yang awalan katanya itu huruf vokal atau huruf-huruf hidup, misalnya a, i, u, e, o. Kemudian terkait plural, plural ini artinya benda itu lebih dari satu dan ditandai dengan penambahan huruf s di akhir penulisan kata benda tersebut. Okay, my student, are you excited now? Masih semangat? Alhamdulillah walaupun jam terakhir kita masih semangat ya. Saya bagikan lembar kerja ketiga. Grup C.
Hasil yang pertama dan yang kedua tadi, kita akan membuat sebuah kalimat sederhana, ya. Contoh sebagai contoh di papan, perhatikan. Misal, I have 2 rubbers and Hasniati has 3 rubbers. Silakan didiskusikan kembali, ya. Ini LKPD terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Taslim. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok 2 yaitu Fadila Taslim, Indah Dwi Saki, dan Andika Aulia. Create 5 sentences using the answer from your friend. Name and number of things that my friends have in sentence. 1. I have 2 rubbers and Hasniati has 3 rubbers. 2. I have 2 books and Indah has 3 books. 3. I have 1 pen and Afrika has 2 pens. 4. I have 1 pencil and Rehan has 1 pencil. 5. I have 1 roller and Fadila has 2 rollers. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Oke, satu kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mas Rita. Kali ini saya akan membacakan hasil kerja kami dari LKPD 3. Nama kelompok Atifah Naila, Hilda, Kasra Kanisa, dan Nasrisa. Create plain sentences using the answer from your friends. Name a number of things that my friends have in sentence. 2. I have 2 pens and Hilda has 6 pens. 3. I have 7 books and Rita has 2 books. 4. I have 2 rollers and Naila has a roller. 5. I have 1 pencil case and Naila has a pencil case. Oke, good. Silakan perhatikan di papan, ya. Perhatikan di papan terkait penggunaan have dan has tadi, ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ini silakan. Kenapa pakai have? Kenapa bisa pakai has? Silakan. Have. Have dipakai untuk subjek dia, sedangkan has dipakai untuk subjek he. Iya, bagus sekali ya. Jadi intri selain I dan he juga termasuk I, we, you, they, semua itu memakai have. Sedangkan the singular person atau orang ketiga tunggal kita memakai she, he, and it. Bagus. Oke, sekarang evaluasi ya. Ini akan kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah, kemudian dikirimkan setelah selesai dikerja, silakan dikirim. Ini kan soal dalam bentuk Google Form ya, Google formulir. Setelah kalian kerjakan maka terkirim atau masuk secara otomatis. Silakan cek grup, bisa mengirim soal dikerjakan untuk sebentar ya. Terus istirahat, pulang istirahat dan kerjakan ya. Ini silakan cek grupnya masing-masing. Itu ya. Jadi
untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Hari ini pertemuan kita untuk sebagai kesimpulan bahwa di materi ini hal-hal yang paling penting yang harus kita pelajari adalah yang pertama tentang benda-benda yang ada di dalam kelas dan juga dalam tas ya. Yang kedua, bagaimana cara kita bertanya dan meminta informasi terkait benda-benda tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana penggunaan an, have, dan has. Itu kesimpulan kita pada siang hari ini. Oke, sebagai informasi bahwa pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi yang sama ya, materi yang sama. Kita akan mendalami materi ini. Tapi benda-benda yang akan digunakan bukan lagi benda-benda dalam ruangan maupun dalam kelas, tapi kita akan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita di lingkungan sekolah. Jadi tidak terbatas di dalam ruangan maupun di dalam kelas saja. Oke? Respon refleksi peserta didik yang saya kirim di grup kalian. Silakan diisi sebagai alat ukur ya, alat ukur untuk mengetahui apa yang kalian suka dari materi ini, apa yang susah, dan akan menjadi perbaikan perbaikan kita ke depan. Silakan. Untuk hari ini saya rasa cukup. Dan sebelum saya akhiri, jika ada hal-hal terkait dari 3 materi yang saya sampaikan tadi, yang kita pelajari tadi, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya, yang mungkin kalian belum terlalu paham. Saya persilahkan untuk bertanya. Silakan Fadila Taslim atau kelompok lain silakan bertanya apa yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tadi. Silakan. For today I think that's all our meeting. Saya berpesan kepada kalian tetap belajar di rumah ya. Jadi memang kita harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk mencapai apa yang kita harapkan, khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris. Okay, I think that's all. Thank you. Thank you very much for your nice attention. Dan sebelum kita akhiri, ketua kelas, kita akhiri dengan berdoa. Silakan. Okay, friends, after studying English, let's pray together. Pray together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya rasa cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.